Teman-teman media yang saya hormati, terima kasih atas kesetiaan dalam menunggu kami rapat. Hari ini kami rapat perdana terkait dengan tata kelola daripada subsidi yang tepat sasaran. Kami hari ini baru rapat perdana dan semua menteri terkait hadir, termasuk Ibu Menkyu, dan kami menyampaikan bahwa perkembangan daripada rapat kami tadi menghasilkan beberapa kesimpulan sementara. Yang pertama adalah kita akan melakukan exercise secara mendalam terhadap metode daripada subsidi ini. Yang jelas kami sudah memutuskan untuk LPG, untuk LPG kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa. Artinya untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini. Itu yang kami akan usulkan kepada Bapak Presiden. Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga, jadi kami harus lihat. Namun untuk subsidi listrik, Pak Dirut PLN mana? Untuk subsidi listrik sama BBM kami masih melakukan exercise yang mendalam karena kita harus hati-hati, karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas dan PLN secara mendalam. Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, 1 minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden. Saya pikir itu. Ada pertanyaan? Pak, jadi untuk BLT sendiri belum diputuskan ya Pak? Skema BLT. BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir opsinya lebih mengkerucut ke sana. Kan udah seperti ada digitalisasi oleh Pertamina, nanti dimanfaatkan nggak Pak data? Auto LPG juga ada pengumpulan data. Karena nanti gini, andaikan pun terjadi subsidi, nanti sebagian kayak kendaraan umum, plat kuning itu masih kami pertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya. Ini kan sebenarnya subsidi ini kan ada yang tepat, semuanya harusnya subsidi ya. Cuman ada yang tidak tepat sasaran. Yang tidak tepat sasaran ini kita bentuk yang lain. Tapi yang sudah sesuai sasaran tetap jalan. Jadi subsidi tetap ada, cuman ada yang berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang. Ya. Tentang apa? Oh, lagi berjalan ya. Lagi berjalan ya. Jangan dulu tanya sudah dilanjutkan, barangnya masih berproses. Kalau sudah selesai baru dilanjutkan ya. Berarti untuk LPG pakai pendataan dari Pak Pertamina? Iya. Mana Pertamina? Iya, seperti itu. Jadi pakai NIK ya, karena kalau tidak kan orang beli double. Ada targetnya nggak Bapak selesai pendataannya? Kami targetkan paling lambat di kuartal pertama bulan depan, tahun depan, paling lambat ya. Pak, kalau misalkan nanti dilepas secara BLT, misalkan Pak subsidinya, berarti nanti harga BBM yang Pertalite dilepas ke pasar tuh Pak? Kita lagi mengkaji opsi-opsinya, ya. Kita lagi mengkaji opsinya semuanya ya. Nanti kalau sudah dapat opsinya, baru kita umumkan. Karena ini kita harus hati-hati. Semuanya harus kita mempertimbangkan inflasi, kita mempertimbangkan lapangan pekerjaan, kita mempertimbangkan pertumbuhan, kita pertimbangkan pemerataan, nelayan juga kita harus pertimbangkan, kemudian pertanian juga kita harus pertimbangkan ya. Semuanya kita pertimbangkan. Memang nggak gampang untuk membuat keputusan ini. Harus betul-betul kita harus hati-hati. Ya, makasih ya. Setelah ada keputusan formulasi baru kita putuskan apakah memakai aturan baru atau aturan lama, nanti kita putuskan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pertamina itu kan sebuah BUMN yang sudah sangat mapan. Pakai mic dong. Sudah jalan. Bergantian kepemimpinan itu kan hal yang biasa.
apalagi ya tergantung dari pimpinan dan tergantung dari Pak Menteri BUMN sama Pak Presiden. Tapi biasanya kan kalau itu kan di Menteri BUMN pasti Menteri BUMN mempunyai penilaian khusus untuk melakukan rotasi kepada siapa aja yang akan diganti, termasuk di dalamnya adalah Pertamina. Ada titipan ke Pak Simon atau ke Pak Iwan? Oh, saya berkepentingan sekali sama Pertamina karena 65% lifting kita itu dikuasai oleh Pertamina. Dan secara teknis kan Pertaminanya nanti koordinasinya dengan Kementerian SDM. Baik kita akan melakukan eksplorasi, meningkatkan lifting, sumur-sumur idle, dan saya akan habis ini saya akan mengundang mereka untuk kami melakukan rapat koordinasi. Hari ini juga. Oh, minggu ini ya. Mau baru dilantik gitu kan? Pasti kan konsultasi. Saya akan fokus pada bahas lifting, sumur-sumur idle, kemudian teknologi intervensi teknologi terhadap sumur-sumur yang ada semacam EOR. Yang ketiga ada yang berikut adalah dia harus melakukan eksplorasi dari semua wilayah-wilayah kerja yang sudah punya Pertamina. Karena kita memang mengandalkan Pertamina karena 65% daripada lifting itu adalah Pertamina. Pak, kalau update terkait realisasi kan kemarin Bapak Salah satu diantaranya adalah kita akan mendorong untuk membangun pabrik LPG. Karena kita mempunyai cadangan 1,8 juta C3 C4 bahan baku yang akan kita dorong untuk membangun LPG. Nah, sebagian itu wilayah kerjanya ada punya Pertamina. Dan saya akan ngomong soal Pertamina, ada bagian mana Pertamina kerjakan dan ada bagian mana yang swasta kerjakan supaya kita melakukan percepatan. Intinya adalah kita ingin mengurangi impor. Kalau bahannya ada di dalam negeri, ya kita optimalkan semua dalam negeri. kalau proyek DME gimana Pak? Ya, revolusi sudah berjalan terus. Saya kan Menteri SDM Pak. Kamera Pak, kamera. Enggak, ini kan setiap kebijakan, aturan itu kan selalu kita evaluasi. Kan ada perkembangan zaman. Ya kita harus melakukan penyesuaian perkembangan zaman ya. Semua ini kan dengan rangka bentuk pelayanan yang baik, tepat, dan adil bagi rakyat. Ya. Pak, selain sebagai mantan IDP Pak. Diomongkan ke Bapak Presiden khususnya. Saya cuma dikasih waktu cuma 2 minggu. Pak. Jadi saya harus cepat. Selain apa namanya C3 C4 kan ada proyek DME dan BPD. Ya. Nah itu update-nya gimana? Itu salah satu program ke depan yang akan kita dorong sebagai bentuk hilirisasi daripada batu bara. Itu diupayakan terus Tetap untuk melalui PTBA atau bagaimana Pak? tidak hanya PTBA. Contoh perusahaan-perusahaan yang pemegang PKP 2B kayak Adaro, Arutmin, KPC, apalagi itu, Kodeko. Mereka itu kan syaratnya begitu dilakukan perpanjangan harus melakukan hilirisasi. Nah, salah satu yang akan kita dorong itu adalah menyangkut dengan DME. Ya, Pak, evaluasi. oh kalau hilirisasi wajib itu aturan. Oh enggak, wajib hilirisasi tapi tidak mesti DME. Tapi ada di dalamnya DME ya. Kami usahakan satu di antara dulu ya. Pak,